Yes. Yuk ini ya. Nih. Dari orang yang nakal-nakal gitu sih nggak bisa di stop sih ya, ada uang palsu susah banget. Nah, jadi solusinya mau tidak mau adalah memindahkan transaksi menjadi digital. Karena dengan itu jumlah uang palsu yang beredar akan turun. Peredaran uang palsu ibarat teror di tengah lesunya transaksi ekonomi di tanah air. Tidak sekedar meresahkan, tipu-tipu uang palsu juga tak segan menjerat korban dari lapisan bawah. Saya Agus Hardiansyah, kita akan ulas ini lebih dalam Ekspos Teror Uang Palsu di Tengah Ekonomi Lesu. Rentetan pengungkapan kasus uang palsu dalam kurun waktu setengah tahun terakhir seakan membuka mata. Begitu lemahnya pengawasan dan begitu rentannya warga menjadi santapan pegundal nakal. Ironisnya, pelaku pun berlapis mulai dari orang terdidik, artis, hingga warga biasa yang tega mengincar sesama demi keuntungan semata. Rentetan pengungkapan kasus uang palsu yang terjadi di tanah air belakangan ini kian meresahkan. Sayangnya, di tengah keresahan warga yang notabene memiliki keterbatasan dalam mengenali ciri-ciri uang palsu, seakan menanti giliran jadi korban peredaran uang palsu yang mungkin sudah berpindah dari tangan ke tangan. Untuk menggali pengalaman warga terkait uang palsu, tim Ekspos coba mendatangi beberapa pedagang di pasar untuk mengetahui cara-cara yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, menukar uang palsu dengan uang asli dalam bentuk transaksi. Kalau Mbak, cabai sekilo lagi berapa? 120. 120.000. Saya ambil ujungnya aja, 20.000 boleh ya cabai rawit. Sorry Mbak. Ya. Itu uang langsung dimasukin, emang biasanya nggak pernah dicek dulu ya? Nggak pernah dicek. Jadi kalau uang palsu pun nggak nyadar kalau itu uang palsu. Oke. Boleh Mbak, 20.000 bungkus ya? Pemirsa Berita Satu, pedagang-pedagang kecil seperti ini kerap menjadi sasaran bagi mereka-mereka yang nakal menukarkan uang palsu menjadi barang belanjaan. Minimnya alat pendeteksi memperparah kondisi. Ekspos kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak peredaran uang palsu di Indonesia. Bersama saya Teguh Adi Prasetyo, Anda menyaksikan Ekspos. Lemahnya pengawasan hingga kurang masifnya edukasi ke masyarakat di luar saat kejadian peredaran uang palsu yang terungkap membuat warga kerap kali abai betapa rentan menjadi korban peredaran uang bodong. Celakanya, warga dari strata sosial kalangan bawahlah yang melulu jadi santapan culasnya pelaku peredaran uang palsu. Dari survei lapangan yang tim Ekspos lakukan, pelaku kerap menyasar pedagang pada momen sibuk melayani konsumen. Waktu itu kan rame ST, jadi dia mungkin kesempatan kali ngasih duit uang palsu. Jadi saya nggak dilihat, langsung masukin kantong, langsung kembali aja 45.000. Jadi ya 50.000 2 kali. Nyesek nggak Bu? Bukannya nyesek lagi, ini kan untung dari bos 2.000. Cuman untung kita cuma 2.000 pedagang asongan. Dari orang yang nakal-nakal gitu sih nggak bisa di stop sih ya, ada uang palsu susah banget. Mereka biasanya memanfaatkan waktu-waktu rame Mas, ya kan, jadi kita nggak terlalu ngeh banget, dan kebanyakan tuh uang pecahan 100.000. Pecahan 100.000. Pecahan 100, aku pikir kan hampir mirip gitu loh. Ternyata pas lagi kita mau ini kok kasar, udah gitu pas masukin ke ATM itu nggak bisa, kalau keluar terus. Iya, rasanya sih maksudnya agak rugi ya Mas ya, maksudnya kasihan, maksudnya enggak ini juga kitanya. Apa biasanya sih mereka itu belanjanya sedikit, jadi kembaliannya banyak gitu. Pas lagi itu kan rame banget tuh, lebaran tuh. Nah, saya kan juga bingung juga kan pas lagi itu, dia bilang gini, Mbak, ini nggak bisa gitu.
oh ya udah deh, tapi kan saya nggak mau dong berdebat banyak kan, saya bilang gitu. Oh ya udah, ntar saya ganti aja nggak apa-apa gitu. Udah gitu saya langsung simpen, pas lagi disimpen itu nggak tahu di mana lagi duitnya. Oh, berarti itu kondisinya waktu nerima uang palsu gimana, Bu? Iya, pas lagi itu pergi lagi belanja. Lagi belanja terus itu kan ya udah terus saya kembaliin. Jadi pas lagi belanja itu yang 30.000. Jadi saya kembaliin 70.000 itu uang ini yang kembaliannya palsu. uang asli. Iya, gitu. berarti nerimanya pecahan 100.000. 100.000. Nah, kan saya nggak nggak megang-megang lagi. Jadi saya main masukin aja. Soalnya kan ini rame, jadi saya masukin aja begitu. Ya nggak tahu, nggak sadar lah. Tapi dulu berapa pecahannya? Banyak rame, rame pas alhamdulillah rame. Pas rame ya. Uang berapa, Bu? 50-an, 100-an? Enggak, 50-an doang. 50 ribuan. Kalau dikit banget langsung di. Oh, itu kondisinya lagi rame, Bu? Iya, kalau nggak sepi ya enggak lah. Kan terasa lihat. Jadi nggak sadar ya, Bu? Iya, nggak sadar ya. Langsung dimasukin. Iya, kembalikan aja cepat, ya kan? Iya. Dari 5 pedagang yang menuturkan pengalaman menjadi korban transaksi uang palsu, hanya 1 yang akhirnya memutuskan untuk membeli lampu ultraviolet yang lazim digunakan untuk mencegah pengalaman pahit berurusan dengan uang palsu berulang. Pedagang bernama Asfa ini mengaku sudah lebih dari 3 kali menerima uang abal-abal sebagai alat tukar transaksi dari pembeli nakal. Semenjak itu udah dapat uang palsu, saya beli buat ngecek gitu. Yang ada ngecek ini kan kalau kayak gini cek kan jret terus nongol kan nimbul BI-nya atau apanya ini nimbul. Kejadiannya udah berapa kali Pak uang palsu ini di toko Bapak? 3 kalian atau 4 kali, cuman dia kan anak burung lama itu saya ya termasuk. Saya ini kan apa boleh ditunjukin mungkin ke pemirsa berita satu di kamera. Ini berarti money detector ya Pak? Iya, buat ngecek berarti kalau ada duit palsu pasti perantakin begini kebanggaan jret. Nah ini kan keluar BI-nya tuh. Kalau yang asli itu. Mana Pak? Ini keluar BI-nya tuh. Kayak gini berarti asli, tapi kalau yang palsu nggak ada Mas. Nggak ada BI-nya? Nggak ada, cuman saya udah disobek, saya kira nggak ada yang ini. Nggak ada tulisan BI kayak gini kalau palsu. Oke. Pelaku pun tak main-main, mulai dari individu hingga sindikat lintas daerah. Yang terbaru adalah terungkapnya mantan artis saat berupaya mengedarkan uang palsu di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Selatan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil mengamankan pelaku dengan modus kejahatan menggunakan uang palsu. Yang saat ini pelaku juga sudah kami amankan dan sudah kami dalam proses pemeriksaan. Barang buktinya ada berapa banyak Pak? Barang buktinya ada sekitar 2.235 lembar pecahan Rp100.000. Dengan total 230.500.000. Sosok yang dikenal lewat film kolosalnya ini diamankan setelah pihak keamanan mal menerima laporan upaya transaksi di beberapa tenan menggunakan uang mencurigakan. Yang menarik, temuan jejak uang palsu ini belakangan terkait dengan pengungkapan kasus uang palsu oleh Polsek Tanah Abang. Terungkapnya kasus ini berawal dari temuan tas mencurigakan di stasiun Tanah Abang. Pemirsa Berita 1 beberapa waktu lalu sempat ada penangkapan dari sindikat pemalsuan uang. Lokasi tempat kejadian perkaranya memang di sekitar Tanah Abang, di gerbong kereta menuju ke arah Rangkas Bitung. Dan sekarang saya sudah ada di Polsek Tanah Abang dan sudah bersama Kapolsek. Pak Haris, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara Berita 1. Pak Haris, ini di belakang saya sudah melihat beberapa barang bukti Pak Haris. Boleh dijelaskan Pak, bagaimana kronologi penangkapan kemarin, bagaimana bisa tercium sindikat pemalsu uang ini? Ya, terima kasih. Kesempatan yang berbahagia ini juga mungkin bisa kami sedikit menjelaskan tentang kronologis awal mula pengungkapan peredaran uang palsu ini. Berawal dari informasi salah satu petugas yang ada di stasiun memberikan informasi kepada kita ada semacam tas yang itu mencurigakan, yang tidak diambil oleh pemiliknya padahal situasi gerbong sudah dalam keadaan kosong. Dengan begitu kita untuk mengirimkan tim di saat yang bersamaan sama-sama menjaga, dalam arti tidak langsung menyentuh, sambil kami mencoba untuk mengamati situasi sekitar. Tim kami melakukan observasi di seputar areal gerbong maupun di wilayah sekitarnya.
untuk tidak dulu menyentuh. Namun tidak lama kemudian datanglah seseorang dengan inisial MS mengambil serta menguasai tas yang mencurigakan tadi. Kemudian kita lakukan interogasi awal, kita pertanyakan apakah ini milik Anda. Yang bersangkutan mengaku dan sempat tidak bersedia untuk menunjukkan apa isinya. Namun dengan berbagai teknik interogasi dan penyelidikan awal yang kita lakukan dan terapkan, yang bersangkutan akhirnya membuka dan mengakui isi tasnya adalah uang palsu. Berangkat dari temuan uang palsu dalam tas misterius di stasiun Tanah Abang, polisi akhirnya mengurai jejaring pelaku lain di berbagai wilayah. Simpul-simpul inilah yang akhirnya bermuara ke lokasi produksi uang abal-abal yang ada di Bogor, Jawa Barat. Idennya mana? Iden. Mana lagi? Buat cetakan mana cetaknya? Ayo buat cetaknya di mana Mas Ian? Wow. Yuk ini ya. Nih. Berawal dari pelaku pertama, tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ini adalah orang yang berperan sebagai kurir atau membawa uang palsu. Kemudian kita kembangkan lebih lanjut, kemudian kita mendapati 2 pelaku tambahan, yang itu di salah satu wilayah di wilayah Jakarta Barat. Kemudian kita kembangkan lebih jauh lagi, kita dapati lagi 2 pelaku tambahan sampai akhirnya mengembang ke wilayah Subang, Jawa Barat. Di Subang, Jawa Barat ini terduga pelaku dengan inisial AY ini adalah orang yang berperan sebagai pemesan, menerima pesanan dari salah satu tersangka yang kita amankan di Jakarta, saudara AY, warga dari Kabupaten Subang, menerima pesanan dan menyampaikan pesanan ke 2 orang pelaku yang ada di Bogor, yang ini bertugas sebagai produksi dan mencetak uang palsu. Ya. Ini dolar. Nih. Pak Haris, boleh kita mungkin sedikit bergeser? Ini di belakang saya sudah melihat ini ada sekitar 20 printer, Pak. Kurang lebih hampir sebanyak itu. Sebanyak itu ya. Dan di sini sudah terlihat juga pecahan uang palsunya. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, bagaimana proses atau bagaimana uang ini bisa tercipta, Pak? Dari produksi yang ada di Bogor, ini dilakukan secara otodidak. Mereka belajar atau menguasainya secara otodidak dan tidak memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki sertifikasi ataupun kewenangan khusus untuk melakukan pencetakan yang itu sangat ketat ya. Peraturan yang kita ketahui juga sangat ketat dan tidak bisa semua orang melakukan itu. Dari berbagai alat-alat yang ada, mulai dari laptop, kemudian juga komputer PC juga ada, dan sekian puluh printer ini itu menghasilkan cetakan awal seperti ini. Cetakan awal seperti ini dapat bisa kita lihat ada sekitar berapa nih? 6, 1, 2, 3, 4, 5. Kertas ukuran F4. Pecahan uang palsu ini. Kemudian dari cetakan yang dari printer ini, kemudian mereka lakukan ke tahap berikutnya, yaitu penyablonan untuk item-item tertentu yang terlihat juga sangat kasar tapi menyerupai. Pak, ini barusan Bapak pegang dari uang palsu ini, bagaimana Pak kalau misalnya menurut Bapak pribadi tingkat kemiripan dengan uang aslinya, Pak? Secara permukaan ini tidak seperti aslinya ya, sangat tidak seperti aslinya. Dilihat pun juga kualitas cetaknya sangat buruk, sangat terlihat ini adalah uang palsu dan tidak terlihat seperti uang asli sama sekali. Persoalan membedakan uang asli dan uang palsu memang bukan perkara mudah. Di luar dari imbauan terkait tahapan melakukan pemeriksaan sesuai anjuran pihak Bank Indonesia, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan untuk mengidentifikasi keaslian uang. Untuk membuktikannya, tim Ekspos akan menguji kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi keaslian uang yang beredar di pasaran. Yang menarik, kedua sampel yang kami gunakan sama-sama merupakan uang asli. Sakim, 75 tahun, salah satu pedagang di pasar tradisional Gunung Kidul mengalami hal yang naas. Ia menerima uang palsu pecahan 100.000.
Sama halnya dengan Sakiem Sahmin di Lombok, pedagang cabai berusia 80 tahun juga menerima uang palsu pecahan 100.000. Tak hanya itu, ada Aat, pedagang gorengan di Kalimantan Utara, menerima uang palsu pecahan 50.000. Di tangan saya ini sudah ada 2 lembar uang pecahan 100.000. Keduanya ini asli, tapi saya akan coba mengajak Anda pemirsa Berita 1 untuk meninjau bagaimana keawasan para pedagang di pasar tradisional terhadap keaslian uang. Pak Susanto, ini saya kasih uang, satu di tangan kanan, maaf. Ini di tangan kiri. Ya. Pak, boleh tolong dibedakan nggak mana yang asli, mana yang palsu? Boleh diraba-raba dulu? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nih, ini kayaknya yang asli nih, Pak. Yang asli yang mana? Ya, nih? yang ini yang asli yang kanan. Ini yang palsu yang kiri. Oke, mau diterawang nggak? Ini soalnya lebih tebal nih. Ini lebih halus, bagus. Oke. Ya. Jadi yang asli yang kanan ini yang ya? kanan ya. Oke. Bu Endaria, ini saya punya 2 uang pecahan 100.000. Kira-kira ini asli atau palsu? Boleh dicek. Ada 2, Bu, di tangan kanan Ibu 1, tangan kiri Ibu 1. Iya. Boleh diraba-raba, diterawang. Ini yang palsu. Mana? Yang di tangan kiri Ibu Iya, ya? yang di tangan kiri. Yang tangan kanan Ibu? Asli. Yang kanan asli berarti. Iya. Oke, udah yakin ya, Bu? Udah yakin. Oh, udah yakin. Kenapa, Bu, kira-kira yang di tangan kiri Ibu palsu? Soalnya dia ini nomornya ini agak halus, saya lihat ini ya. Kalau yang ini agak kasar. Gimana, Pak? Asli semua? Kayak asli semua. Oke. Ini kayak yang palsu nih. Oke. Tapi tadi Bapak sempat bilang ini asli semua ya? Asli semua. Soalnya yang palsu kan biasanya kertasnya beda. Kalau ini sama, dilihat sama ininya juga sama. Kalau yang ini jelas asli, yang ini nih kayaknya ini yang beda. Yang satu diragukan ya, Pak? Iya. Ibarat fata morgana, transaksi menggunakan uang palsu jadi pelepas dahaga di tengah ekonomi lesu. Kelengahan korban justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum bakal tidak berperasaan. Anda kembali menyaksikan Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, di balik keresahan warga, ada ancaman serius mengintai ketika uang palsu beredar di pasaran. Tidak sekedar dampak sosial, persoalan stabilitas ekonomi negara justru jadi efek bom waktu yang kapan saja bisa meledak jika terus terjadi pembiaran. Peredaran uang palsu tak hanya menjadi persoalan keuangan, tapi juga merupakan bentuk kejahatan teror ekonomi yang mengancam keamanan publik secara langsung. Keberadaan uang abal-abal ini berpotensi memicu penurunan nilai uang asli, inflasi, atau bahkan dalam skala lebih besarnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga terhadap rupiah dan mengalihkan portofolionya ke mata uang asing atau aset lain. Jadi kalau dilihat dari jumlah uang palsu yang beredar, ini kan menargetkan memang UMKM, pasar tradisional, warung-warung kecil ya. Ini efeknya tentu pada para pedagang, itu kerugiannya sangat besar sekali. Satu, kerugian dari sisi waktu. Kalaupun mereka menemukan uang palsu dan mereka melaporkan ataupun menukarkan uangnya di perbankan, ditolak misalnya, itu kan prosesnya jadi membuang-buang waktu ya pelaku UMKM. Apalagi dari sisi transaksi fisiknya jauh lebih dominan daripada transaksi digital. Selain itu, kalau dilihat dari segi kerugian, tentu peredaran uang palsu yang merugikan UMKM, ini kan artinya ada uang yang hilang, yang harusnya ada transaksi dilakukan, tapi karena uang palsu jadi tidak dihitung sebagai transaksi secara real. Ini kita bisa lihat ya, sekarang banyak yang menarik uang dari bank ataupun menukarkan uang fisiknya itu dengan logam mulia, khususnya emas batangan. Ini jadi salah satu pertanda sebenarnya ada penurunan kepercayaan terhadap rupiah.
Jadi rupiah terhadap dolar, tapi juga menyimpan uang tunai dalam bentuk rupiah, itu ternyata tergerus inflasi dan peredaran uang palsu, itu menggerus juga kepercayaan dibandingkan menempatkan misalnya ke logam mulia seperti emas batangan. Lebih jauh, keberadaan uang palsu yang tidak terdeteksi di publik juga berdampak pada kebijakan yang akan ditentukan pemerintah. Uang artifisial yang beredar bisa mengakibatkan inflasi dan penurunan nilai uang asli. Efek domino yang mungkin ditimbulkan bahkan mempengaruhi kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi menjadi kurang efektif karena jumlah uang asli yang beredar mengalami distorsi dari uang palsu. Selain itu, kerugian makroekonominya, uang palsu itu bisa berdampak pada keakurasian data soal kebijakan uang beredar. Jadi berapa sih sebenarnya uang beredar yang ada di Indonesia? Padahal uang beredar itu menjadi indikator nanti pada inflasi atau kenaikan harga-harga barang, monitor harga secara umum. Jadi kalau suatu daerah atau suatu desa bahkan uang palsunya tinggi sekali frekuensinya, kita nggak bisa lihat benar nggak inflasi di daerah itu 3%, 5%, karena harus didiskon dengan peredaran uang palsu. Yang paling penting saat ini adalah data. Jadi di mana frekuensi atau peredaran uang palsu itu makin banyak. Kabupaten apa, bahkan RT apa atau kelurahan di mana, itu petanya harus ada di Bank Indonesia. Sehingga di daerah yang frekuensi uang palsunya banyak, UMKM-nya juga cukup dominan di daerah itu, maka sosialisasinya itu harus diarahkan ke sana. Jadi targeted untuk sosialisasi. Jadi pedagang itu lebih aware terhadap uang palsu. Yang kedua, mempercepat transaksi menjadi non-tunai. QRIS itu sudah sangat baik gitu, tapi banyak yang akhirnya sekarang karena adanya ongkos lebih untuk menggunakan QRIS, bahkan sebagian dibebankan kepada konsumen, maka banyak orang kembali lagi menggunakan uang tunai atau uang fisik. Nah, jadi solusinya mau tidak mau adalah memindahkan transaksi menjadi digital, karena dengan itu jumlah uang palsu yang beredar akan turun. Menyoal keberadaan uang palsu yang dinilai semakin meresahkan, Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri menyebut sepanjang 2021 hingga kuartal pertama tahun 2025 ini tercatat ada 44 kasus uang palsu yang berhasil diungkap. Tak hanya rupiah, uang palsu yang diungkap juga menyasar mata uang asing. Jadi penanganan uang palsu yang ditangani khusus oleh Barreskrim Polri tidak termasuk oleh Polda dan Polres. Ya. Jadi ini khusus Barreskrim Polri dari tahun 2021 hingga 2025 ini total ada 44 kasus, ya, di mana tersangka pria dan wanita ini total ada 125 tersangka. Kemudian untuk jumlah lembar rupiahnya ada 553 lembar, 814 lembar. Itu ada pecahan 100.000, ada pecahan 50.000. Kemudian untuk asing, ya, dolar asing, dolar Amerika itu ada 31.333 lembar, ya, pecahan 100 dolar palsu. Ini dinamikanya dari tahun ke tahun cenderung menurun, ya. Tentunya ini akibat dari pemerintah, ya, menggiatkan cashless, ya. Kemudian masyarakat semakin aware tentunya. Untuk mengantisipasi produksi uang palsu oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab, berbagai lembaga melakukan koordinasi untuk memberantas uang palsu. Salah satu yang jadi pokok penanganan adalah memantau keberadaan alat elektronik dengan resolusi tinggi yang berpotensi disalahgunakan. Lapisan-lapisan masyarakat yang belum memiliki kecukupan edukasi ini rawan menjadi korban. Oleh karena itu perlunya kita dari Polri sinergis bersama dengan Bank Indonesia. Nah, kita ini ada Botasupal, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Di situ terdiri dari Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian ada Polri, kemudian ada Kejaksaan, ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia sendiri. Nah, ini harus sinergis bersama-sama melakukan sosialisasi, pengontrolan juga, mengecek, oh ada alat elektronik, apakah itu ada printer atau alat cetak yang high resolution, ini harus dikontrol, harus dicek. Apakah dia bisa ngeprint nyetak uang? Nah, ketika bisa nyetak uang nih, harus disampaikan, ya kalau bisa ada software tertentu. Kalau misalnya untuk nyetak uang langsung stop, atau tidak bisa, atau dia hanya separuh.
Jadi tidak sempurna hal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mencetak uang palsu itu. Kendati terbilang masif, dari hasil temuan di lapangan menggunakan metode yang disarankan Bank Indonesia, ada perbedaan mendasar mulai dari bentuk fisik hingga warna dari uang palsu yang beredar saat ini memiliki perbedaan ciri yang terasa. Sebagai catatan, pecahan uang rupiah yang beredar saat ini merupakan pecahan emisi tahun 2022. Untuk mengetahui keaslian uang, tahapan yang bisa dilakukan masyarakat awam mulai dari memperhatikan cetakan dan warna. Untuk uang asli, cetakan gambar terlihat tajam dan warna terlihat cerah, konsisten serta tidak mudah pudar. Selain dari segi cetakan dan warna, saat diraba, terdapat tekstur pada cetakan uang kertas asli yang disebut sebagai intaglio. Faktor penting yang tidak boleh terlewat adalah memperhatikan fitur keamanan. Uang pecahan rupiah kertas dilengkapi keamanan seperti tanda air di sisi kertas, benang pengaman, dan logo recto verso yang merupakan gambar saling isi antara logo BI dan gambar tersembunyi di bagian kanan bawah. Ketiga fitur keamanan ini akan memendar jika dilihat menggunakan sinar ultraviolet. Ya, meski tak mudah, namun edukasi berkelanjutan tentang identifikasi uang asli dan palsu harus terus dilakukan. Selain faktor keamanan, edukasi terkait kemampuan membedakan uang juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pecahan mata uang rupiah yang sah sebagai alat transaksi. Di tengah gejolak ekonomi yang kian meradang, tindakan-tindakan bejat seperti pemalsuan uang kian marak terjadi. Korbannya adalah mereka-mereka yang tak berdaya dan tak memiliki alat memadai untuk mengecek keaslian uang. Bahkan dengan adanya transaksi digital seperti kris pun, ada beberapa pedagang yang masih tertipu. Pemirsa Berita 1 tetap saksikan Expose hanya di BTV dan Berita 1. Praktik peredaran uang palsu jelas bukan perkara kecil dan dimainkan oleh orang kecil. Tidak hanya sekedar antisipasi, pentingnya penegakan hukum yang tegas hingga ke akar akan menjadi bukti. Akankah bisnis uang palsu masih merebak di masa depan? Saya Agung Hardiansyah pamit. Saksikan terus Expose di episode berikutnya. Sampai jumpa.